Om Swastiastu. Om Augnamastu Namasidam. Om Siderastu Tat Astu Nama Swaha. Pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, senang sekali bersama saya Nika Dekswardani kembali menjumpai Anda dalam acara Pencerahan Dharma. Tentunya pada acara kali ini akan dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu makna melaksanakan yatnya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, di sini kita sudah ditemani oleh Bapak Pinandita kita, Bapak Iko Mangsuarmika. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak? Hari ini? Astungkare dalam keadaan sehat, sehat ya. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan tentunya, Pak ya? Iya, tetap. Iya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk pada topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mendengarkan alunan suci Bhagavad Gita dari teman-teman Peradah Gorontalo. Tangan jali. Om Swastiastu. Yajna Sista Sina Santo Musyante Sarwa Kilbi Sai Bunjate Tetua Gampang Ye apa cantik Atma Artinya, ia yang memakan sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa. Tetapi, ia yang memasak makanan hanya bagi diri sendiri, sesungguhnya makan dosa. Pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, sekarang kita akan masuk pada topik pembahasan utama kita, yaitu makna melaksanakan yatnya. Seperti yang diketahui, dalam agama Hindu, yatnya berarti korban suci tulus ikhlas yang dipersembahkan oleh manusia tanpa rasa pamrih. Yatnya dibagi menjadi 5 yang disebut dengan panca yatnya. Panca yatnya berasal dari 2 kata, yaitu panca dan yatnya. Panca yang berarti 5 dan yatnya yang berarti korban suci tulus ikhlas. Panca yatnya dibagi menjadi 5, yang pertama yaitu dewa yatnya, yang artinya yatnya yang dipersembahkan untuk para dewa atau ide sang yang dewasa. Yang kedua yaitu resi yatnya yang dipersembahkan untuk para resi. Yang ketiga yaitu pitra yatnya yang dipersembahkan untuk para leluhur atau orang tua kita. Yang keempat yaitu manusia yatnya atau yatnya yang dipersembahkan kepada manusia. Dan yang kelima yaitu buta yatnya, yaitu yatnya yang dipersembahkan kepada para buta atau makhluk bawahan seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada Bapak Pinandita kita. Nggih, Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai tema kita, yaitu makna melaksanakan yatnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, hormat kami kepada para pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, bertemu kembali dalam acara pencerahan Dharma. Pada kali ini kita mengangkat tentang makna melaksanakan yatnya. Baik, terima kasih adik-adik. Yatnya itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang sifatnya wajib bagi kita selaku umat Hindu untuk melaksanakannya. Ada yang menyatakan dalam bentuk sastra, yaitu dunia ini disanggah oleh yatnya. Ya. Nah, betapa pentingnya yatnya untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sloka tadi yang memang kedengarannya simpel atau sederhana, tapi memiliki makna yang cukup luas. Ya, begitu juga tadi adik sudah sampaikan tentang pancayatnya tersebut. Itulah bagian-bagian ya yatnya yang bisa kita lakukan. Nah, sesuatu hal yang kita lakukan atau laksanakan pasti memiliki makna, maksud dan tujuan dari acara atau kegiatan tersebut, apalagi yatnya ya. Di agama kita, agama Hindu, mungkin kita sering memperlihatkan dalam bentuk sesajian atau persembahan yang direkayasa dari hasil alam berdasarkan dari rasa karsa cipta manusia itu sendiri. Nah, makna yatnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu sebagai pembebasan diri, ya, sebagai penyucian diri, dan sebagai introspeksi diri, karena manusia ini dilahirkan papa. Artinya karma wasana kehidupan kita yang kita bawa pada saat ini membutuhkan penyucian dengan melakukan atau dengan kata lain yatnya inilah yang mampu membantu pembebasan dari manusia itu sendiri dari keterikatan keduniawian. Nah, pembebasan di sini dengan yatnya, misalnya dari bagian-bagian pancayatnya tadi, utamanya pada manusia yatnya. Nah, makna yatnya yang dilaksanakan dalam bentuk manusia yatnya itu sendiri, ketika prosesi pembuahan yang terjadi pada janin sang ibu, nah dari sanalah sudah mulai adanya penciptaan bagi makhluk hidup seperti manusia. Nah, itu adalah yatnya. Nah, ketika sekian umur kandungan dari sang ibu ini, si cabang bayi yang ada pada kandungan ini, itu misalnya pada bulan ke-5, ke-6, ke-7 itu melakukan namanya upacara megedong-gedongan. Nah, megedong-gedongan itu bahwa sang janin ini sudah memiliki tempat, sudah memiliki wadah. Nah, ya, dari sekian yang ada yang membantu kehidupan sang janin ini, jelas dari sisi kondisi sang ibu ini kan membutuhkan nutrisi yang cukup. Nah, itu tidak cukup. Dalam agama kita, yatnya itu salah satunya misalnya megedong-gedongan ini, itu lebih dalam makna menyucikan, kedua melindungi dan menjaga si cabang bayi ini. Karena sudah memiliki sudah masuk dalam tahap kehidupan, cuma kan sayang dia belum lahir. Nah, situasi sang ibu dari bulan pertama sampai bulan ke-9 sebelum melahirkan itu kondisinya sangat rentan. Ya. Mungkin rentan dari sisi kesehatannya iya, dari sisi kondisi badannya juga ya, tapi juga rentan dari sisi skala-skalanya. Makanya dalam bentuk yatnya ini memberikan perlindungan sekaligus menyucikan agar si cabang bayi ini nanti lahir dalam keadaan selamat. Nah, agama itu kan adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan. Yatnya ini adalah bentuk implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk wujud. Nah, prosesnya itu disebut namanya upakara. Pelaksanaan acaranya disebut upacara. Upakara inilah dalam proses penyiapan sesajian dalam bentuk banten apapun itu, di situ bukan hanya sekedar kita membuat deh. Yatnya ini sebenarnya sangat luas sekali.
Artinya saja kita melakukan sesuatu hal yang tanpa pamrih dengan hati yang tulus dan ikhlas. Membuat seperti rangkaian bunga ini kan. Mungkin tidak mungkin kalian membuatnya dalam situasi dalam keadaan berjalan. Pasti duduk ya. Melakukan sesuatu hal, merangkainya menjadi sebuah karya yang indah. Jadi cipta rasa karsa manusia dengan niatnya yang sederhana seperti ini itu mengajak kita melaksanakan tapa yoga samadhi. Gitulah. Sehingga Banten Begedong-gedongan ini ketika kita lakukan, kita laksanakan kepada sang ibu dan si cabang bayi, harapan kita agar si cabang bayi ini lahir dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dalam bentuk doa, proses doa kan. Mungkin kalau di daerah Gorontalo ini ada namanya raba-raba perut. Gitu. Itu adat bagi mereka, tapi pembaca doanya secara Islam. Gitu kan. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Nah, kita lebih daripada proses kegiatan keagamaan, apalagi melaksanakan manusiatnya, itu dasar pangkal. Ya. Nah, jadi makna melaksanakan niatnya ini sangat luas, tergantung acara apa yang kita buat. Persembahan apa yang kita buat. Odalan misalnya, hari raya di pura berarti diwayatnya ya. Terus ada kegiatan penyucian apa gitu kan, bakti kita kepada resiatnya. Terus yang ketiga apa tadi, fitriyatnya kepada leluhur. Odalan disanggah di merajan kan. Penyucian sang atman untuk melinggi di rong dua atau rong telu kan. Itu ngaben. Nah itu fitriyatnya. Keempat tadi manusiatnya itu dari megedong-gedongan ya. Lahiran, nanam ari-ari. Terus nunas adan atau pesengan atau memohon nama. Mungkin sering kita mendengar nama adalah doa. Dari situlah kita memohon kepada Sang Hyang Agni, Sang Dewa Agni, Sang Batara Brahma untuk memohon nama yang baik sesuai dengan urip kelahirannya itu si anak ini, si cening ini, nah alit ini mau dikasih nama apa? Ya, maka kita nunas memohon nama yang benar, yang baik itu untuk beliau ini karena akan dibawa seumur hidup. Ya, tidak kita bisa bayangkan bila seseorang tidak memiliki nama, kan nggak mungkin. Siapa nama anakmu? Nama anakmu itu siapa? Nah, mungkin agak gimana ya? Makanya ada suatu proses, setiap prosesi agama apapun pasti sifatnya sakral. Ya. Nah, hadirlah. Habis itu nunas adan 12 hari, kepus pungsen baru 12 hari, habis itu 42 hari, habis itu 3 bulanan 105 hari, habis itu otonan. Nah, habis otonan ini manusiatnya ya, habis otonan menek bajang, menek prune. Ya, bagi yang sudah akil balik ya. Habis itu menghilangkan sadripu kita, mepades. Terus potong gigi kan ya. Mesangih. Nah, banyak setiap daerah memiliki nama identitas masing-masing suatu acara. Habis itu pawiwahan. Apa pawiwahan? Pernikahan. Nah, di situ habis terakhir itu ya menuju persiapan untuk kematian. Ya, semua ajaran agama kita memiliki keterkaitan. Apalagi niatnya ini sifatnya sangat luas. Maka daripada itu, adik-adik selaku remaja, muda-mudi, di saat masa-masa brahmacari inilah kalian betul-betul niatnya itu apa sih sebenarnya Pak? Kalian belajar pun adalah niatnya. Ketulusan yang Anda lakukan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk memperindah diri, untuk percantik diri dari sisi ilmu pengetahuan, akan kelihatan inner beauty-nya itu seperti apa. Cantik di luar harus cantik di dalam juga. Artinya balance. Nah, itulah niatnya seperti persembahan atau bentuk rangkaian bunga ini kan begitu indah. Balance. Pasti orang yang membuatnya skill kemampuannya untuk merangkai janur itu pasti kan sudah mumpuni. Nah, dari situlah cipta rasa karsa untuk menghadirkan sebuah karya niatnya yang indah yang kita persembahkan gitu. Pak, di sini kan
biasanya dalam yatnya itu ada berapa tingkatan, Pak? Ya, Ada nista, madya, dan utama. Bapak mungkin bisa jelaskan apa sih tingkatan-tingkatan yang dimaksud dengan tingkatan yatnya itu, Pak? ya. Yang dimaksud dengan tingkatan yatnya yaitu adalah menyesuaikan dengan kemampuan sang yajemana. Yang sang yajemana ini adalah orang yang memiliki gawe, orang yang memiliki hajatan, gitu loh. Nah, tingkatan-tingkatan yatnya ini dibagi 9. Oh, ada 9. 9. Dari pertama nistaning niste, paling sederhana, paling kecil, paling intinya. Kedua nistaning madya, ketiga nistaning utama. Kita ningkat lagi, keempat madyaning niste, kelima madyaning madya, keenam madyaning utama. Begitu juga utamaning niste, utamaning madya, utamaning utama. Nah, itu besar. Sesuai dengan tingkatan kemampuan dari yajemana itu yang memiliki hajatan. Entah itu sifatnya penyucian dari 3 alam berbuah suah ini atau hanya sekedar tertentu. Ya, yang lebih dekat macam kita bahas tadi tentang manusiatnya. Tergantung kemampuan kita, ya. Misalnya salah satunya kita mau ngambil acara paling sederhana misalnya 3 bulanan. Ada tingkatan. Misalnya para serati Banten ini sudah memahami, ya. Upacara manusiatnya misalnya 3 bulan ini kalau di kampung boleh lah, kan? Banyak tenaga saudara kita yang membantu, ya, keluarga kita yang membantu. Nah, kalau di kota bagaimana? Semua serba beli, kan? Kalau memang mampu tidak apa, ya. Jadi kalau tidak mampu, namanya prosesi 3 bulanan si anak ini yang harus dilakukan, karena prosesi 3 bulan itu tidak mungkin terulang kembali, kan gitu. Nah, maka di situ penting untuk dilaksanakan. Apa tujuannya Pak 3 bulan itu? Tetap sebagai rasa syukur bahwa si anak ini lahir dengan keadaan yang selamat. Nah, ketika si cabang bayi ini sudah menginjak umur 3 bulan Bali, itu baru boleh turun tanah. Turun tanah, ya. Artinya sudah boleh masuk ke merajan atau ke sanggah atau ke pura dengan penyucian-penyucian dalam bentuk sesajen atau banten-banten tertentu. Ya, sehingga si anak ini sudah siap dia untuk merangkak, untuk apa. Artinya sebelum itu kan belum pernah kena tanah. Itu simbolitas saja sih sebenarnya. Ya Pak, mungkin kita tahan dulu pembahasan kali ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Pencerahan Dharma. Nggih Pak, mungkin bisa kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi, atau mungkin ada teman-teman peradah kita yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pak, saya ingin bertanya. Ini, dalam yada yang Bapak jelaskan tadi, kan ada bagian-bagiannya, yaitu manusia yadnya. Ada contohnya, yaitu acara potong gigi untuk manusia. Apakah ada batasan, maksudnya batasan umur untuk melakukan potong gigi itu? Kemudian apabila manusia atau orang tersebut tidak melaksanakan yadnya tersebut, apakah berpengaruh terhadap kehidupannya? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mang, bagus juga. Bila mana kita tidak melaksanakan hal tersebut, apa yang terjadi kan gitu. Ya. Kalau untuk melaksanakan prosesi upacara yadnya potong gigi, mesangi, itu batasan umur bila mana dia sudah naik bajang, menek dehe, nah, seperti runtutan tadi yang Pak Mangku sampaikan kan, bila mana dia sudah naik bajang, menek rune kan, setelah itu boleh melaksanakan atau boleh mengikuti upacara potong gigi. Kenapa setelah mereka drone bajang baru boleh melaksanakan upacara tersebut? Kenapa tidak dari lahir? Itu juga sering.
ada pertanyaan seperti itu. Karena begini, ketika seseorang yang belum mengalami akil balik itu masih sifat dirinya itu masih kekanak-kanakan. Dia masih membutuhkan belayan atau kasih sayang orang tua yang lebih. Ya. Karena mereka masih pingin rasa taunya itu tinggi. Nah, kalau dia sudah naik bajang menedeke, ada sebuah perubahan dalam bentuk fisiknya, gitu? Dalam bentuk fisiknya, pola pikirnya, ya. Nah, contohnya, ketika Pandawa diberikan wewenang kepada Sang Guru Drona untuk mengajarkan pendidikan, itu masih umur-umur 5, 6, 7 tahunan. Nah, begitu juga kita saat sekarang tatanannya itu anak, aturan pendidikan begitu. Paling tidak anak sekarang umur 6 tahun sampai 7 tahun baru masuk kelas sekolah dasar. Nah, kita dari zaman Pandawa aja sudah ada proses seperti itu. Karena masih butuh bimbingan. Nah, setelah mereka naik bajang atau menek truno ini, mereka akan berhubungan atau berinteraksi di lingkungan yang lebih luas. Maka sifat-sifat yang sifatnya kurang yang mengganggu dalam dirinya itu harus dihilangkan. Nah, tujuan dari upacara potong gigi ini kan untuk mengurangi hawa nafsunya, utamanya sadripu ini, ya, yang sifatnya buruk. 6 sifat keburukan itu harus dihilangkan dalam bentuk simbol pemotongan 4 biji gigi taring yang di atas diratakan. Kalau dari sisi penampilan mungkin lebih cantik jadinya, lebih ganteng, ya, lebih rapi. Karena apa? Kenapa gigi taring atau gigi lain? Itu menyimbolkan tentang sifat kehewanan kita, ya, kegarangan kita, keganasan kita, ego, emosi itu kan agar lebih stabil ketika mereka siap untuk menuju atau menerima proses ilmu ketika mereka belajar di SMP atau di SMA, lebih siap. Nah, makanya bukan tanpa maksud dan tujuan upacara tersebut dilakukan. Itu satu, batasan umur. Kedua, bagaimana bila orang atau kita ini tidak melaksanakan upacara ini? Jelas dari sisi kesucian kita, ya, ada gangguan-gangguan tertentu dalam sifat skala-skalanya. Karena itu merupakan tanggung jawab dari orang tua untuk membersihkan, menyucikan atau mengindahkan dalam hal sisi yang lain bagi si anaknya. Ketika nanti dia sudah berkeluarga, sudah lebih dalam keadaan suci lahir batin. Nah, makanya prosesi-prosesi kehidupan manusianya kita ini ada tahapan, ada tingkatan agar umat kita itu tidak terjebak dalam hal yang sifatnya mahal. Sering dibilang yadnya itu mahal. Tergantung pandangan kita. Makanya Pak Mangku bilang ukuran sudah ada di badan kita, kan gitu. Nah, bila mana dia tidak melakukan upacara tersebut, dan ini sifatnya wajib, harus. Misalnya meninggal nih, sudah tua meninggal. Sebelum dia dikubur atau dikremasi itu harus diupacarai potong gigi dulu. Gitu. Ini wajib sifatnya. Bila mana tidak melakukan, maka ada konsekuensi tertentu. Mungkin ya fisiknya atau sifatnya. Tujuan dari potong gigi itu kan untuk mengurangi hawa nafsunya biar tidak terlalu diumbar, kan begitu. Untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dalam bentuk sadripu ini. Nah, nanti bila mana dia tidak melakukan tersebut akan menerima konsekuensi tertentu. Nah, konsekuensi inilah yang tidak bisa kita Pak Mangku jelaskan, bisa saja karena karma wasananya. Tidak ada salahnya kita, utamanya keluarga besar, kemungkinan ada kakak, ada adik, misan, sepupu, apa semua. Kan biasanya begitu kalau upacara potong gigi. Misalnya ada kakaknya yang menikah, istilahnya natak tiis nih, ada rangkaiannya. Tujuannya biar keluarga itu lebih harmonis, lebih guyub,
lebih rasa kekeluargaan gotong royongnya hadir kan gitu. Yatnya itu tujuannya salah satu keharmonisan. Mungkin dengan bentuk-bentuk upacara seperti ini dari tetamian atau peninggalan luhur kita dulu, agar kehidupan kita saat sekarang ini yang memang pada zaman Kali Yuga ini dihadirkannya sebuah kegiatan yatnya itu biar lebih fokus. Kita memuja kepada yang kuasa Ida Sang Yang Widiwasa itu. Nah, dalam bentuk acara kegiatan-kegiatan seperti itu pasti interaksi sosial itu tumbuh. Ya. Adanya sistem banjar, ada sistem rukun tetangga, ya. Ada sistem desa, ada sistem keluarganya itu seperti apa, kan gitu. Sehingga satu hajatan kegiatan manusianya saja sudah melibatkan sekian banyak orang. Nah, interaksi sosial di sini akan terlihat bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan yang kuasa. Itu apa namanya ya? Nah, dari hubungan-hubungan itulah akan terlihat dalam sebuah kegiatan yatnya tersebut. Begitu loh. Jadi ada kondisi tertentu ya bila mana tidak melakukan. Jadi adalah tanggung jawab. Reta di sini. Reta itu apa? Hutang. Ya. Ketika orang tua memiliki kewajiban sampai menikahkan anaknya, nah, ketika kalian sudah menikah, kalian memiliki kewajiban juga untuk menghidupi orang tuamu. Entah orang tuamu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Begitu. Tanggung jawab sama. Bukan berarti kita meninggalkan yang selama ini prosesi pernikahan di Bali misalnya atau di sini kan akan mau pamit. Mau pamit itu bukan artinya mau meninggalkan rumah kamu, tidak. Tapi memohon izin dan restu untuk membentuk keluarga yang baru. Cuma persepsi konsep masyarakat aja yang keliru. Sehingga begitu konotasi mepamit ini terhadap perempuan untuk bergabung kepada keluarga laki-laki, karena kita kan memegang tentang purusa perdana. Nah, bahwa si perempuan ini ketika sudah meninggalkan rumah bajang atau rumah tuanya dia, baru membentuk keluarga baru, begitu sedih. Enggak. Bukan berarti kamu menikah sekarang, enggak boleh pulang lagi. Enggak. Tapi kamu menambah keluarga baru di keluargamu itu. Ketika odalan di Merajan, di Sanggah itu, wajib kalian pulang. Wajib kalian ini untuk datang kembali gitu loh. Ya, ada lagi pertanyaan. Terkait 3 bulan Pak, biasanya masyarakat itu misalkan mereka kekurangan dana untuk melaksanakan acara 3 bulan. Biasanya anaknya sudah berumur 1 tahun lebih baru dilaksanakan acara 3 bulan. Apakah makna dari acara 3 bulan itu tidak sepenuhnya terpenuhi atau bagaimana? Untuk terpenuhinya atau tidak dari makna untuk melaksanakan upacara 3 bulanan itu, alangkah baiknya ya kita sudah mempersiapkan betul akan upacara-upacara penyucian, upacara keselamatan bagi si anak itu. Situasional nih ya, kita merantau jauh. Sementara untuk melaksanakan upacara ini butuh orang banyak. Yakni yang kita siapkan atau upacara Banten atau perkaranya banyak yang kita siapkan. Cukup sesuai dengan kemampuan dan kondisi misalnya sekarang. Jelas sih orang tuanya kan tahu. Si ibu atau bapaknya, utamanya bapaknya sudah tahu, wah besok atau lagi berapa hari dia akan melaksanakan upacara 3 bulanan. Sebelum itu pasti ada koordinasi dengan Sulinggi atau dengan Pak Mangku atau dengan keluarganya. Bagaimana? Kalau memang dirantau seperti ini, sering Pak Mangku sarankan kita ambil tegaknya saja dulu. Di hari itu dengan upacara yang kecil, yang sederhana saja. Gitu. Nista lah. Karena kan kondisi desa kalau pada kemampuan, situasi dan keadaan kalau tidak mengizinkan, kenapa dipaksakan? Terus nanti bisa dirapel, dirangkum 1 kali misalnya pada saat otonannya dia. Gitu. Karena situasi nggak bisa memaksa, tapi hal ini harus wajib kita laksanakan. Gitu. Misalnya dia sudah umur berapa 3 oton. 3 oton itu kan berarti 1 oton itu hampir 7 bulan ya. Berarti hampir 21 bulan.
udah bisa jalan dia ini. Nah, macam Pak Mangku kemarin Made, upacaranya lebih di rumah pada saat dia sudah 3 oton. Nah, untuk penyuciannya dia potong rambutnya lah. Kalau acara upacara potong rambutnya Pak Mangku ambil di 3 otonnya, sehingga persiapan modalnya ya, mentalnya ya, apa yang harus dipersiapkan, dia membutuhkan upacara perlengkapan apa saja, terus berapa yang kita harus undang, kan gitu. Dalam 3 oton dengan waktu hampir 2 tahun ini kan kita mampu mengumpulkan, sehingga terlaksanalah kegiatan tersebut. Tidak ada salah, tidak ada masalah. Yang penting itu wajib untuk dilaksanakan. Iya, jelas. Terus bagaimana esensinya bila mana tidak dilakukan? Pasti akan kelihatan. Karena apa? Kita dijaga nyamuk kandepat. Yang dari pembuahan itu sudah dijaga ini, ya. Ari-ari, darah, selaputnya, baru yehnyom. Nah, kalau ditarik ke sastra di agama kita, waduh, berat bener ini ajaran. Nah, sampai dia paling tidak sampai tanggal tumbuh gigi atau tanggal didih gigi ini nyamuk kandepat ini masih melindungi kita. Nah, makanya prosesi dari lahiran menggedong-gedongan itu untuk menyucikan nyamuk kandepat ini, ya, agar dia kembali lagi ke alam dewa. Iya Pak, ini kan yang masih bingung mengenai otonan Pak ya. Biasanya setiap keluarga itu memiliki tradisi yang berbeda. Ya. Ada yang motonnya sampai, orang bilang sampai mati nih Pak. Ada juga yang motonnya hanya sampai ada yang menaik pajang atau sampai di ini aja, 3 otonan itu aja Pak, habis itu selesai. Bagaimana konsepnya itu Pak? Yang masih bingung masalah otonan itu Pak. Ya. Otonan itu sebagai bentuk simbol puji syukur kita sebagai hari lahir. Kalau dalam kalender Masehi itu kan 12 bulan. Kita 6 hampir 7 bulan karena 35 hari 1 bulan. Itu 3 otonan ya. Itulah hari ulang tahun kita, otonan. Memang tergantung pemahaman orang. Sebenarnya seumur hidup kita wajib. Mau oton wajib. Walaupun sudah menikah, sudah tua gitu. Artinya puji syukur kita dilahirkan memiliki umur yang panjang. Untuk bisa menebus dosa-dosa kita agar karma usaha kita lebih baik. Itu situasional. Tapi nanti ketika kalian ingat atau kalian sudah berkeluarga, jangan lupa hal tersebut. Karena ada efek sampingnya, mengingatkan kalian tuh lahir, ada. Sama dengan seperti ulang tahun. Tapi hebohnya kan, karena mungkin zamannya kita makna-makna yang sifatnya umum, kegiatan acara yang sifatnya umum, lebih heboh ulang tahunnya daripada otonannya. Posting-postingannya gila-gilaan gitu kan. Begini biar ditabelit. Siapa sih yang nggak bangga gitu kan? Tapi otonan inilah yang sifatnya harus lebih sakral, karena di situ ada persembahyangan ya, ada penyucian diri, terus ada rasa tulus ikhlas. Otonan itu mengingatkan kita bahwa kita ini ada atman pada diri kita. Membersihkan atman kita, menyucikan atman kita dengan tingkatan banten tertentu saja. Gitu. Jadi sering bila mana, makanya kan diganggu nih. Ada yang menjaga, Pak Mangku bilang, bila kamu tidak eling pada dirimu sendiri, siapa yang akan mengingatkan? Otonan inilah mengingatkan. Dalam bentuk sekalinya mungkin kita sering mengalami bencana, kecelakaan. Baru perbuatan kita sering berkata-kata yang tidak baik. Apa kan gitu. Nah, anak tua itu paling simpel berdoa karena bahasanya bahasa ibu. Kan gitu. Cening jadi mau otonan, muat kawat, mutulang balung besi. Ya, lantang tuh urip ceninge makin jani sampun metatap. Cening itu mengelingan kepada sang atman, sang jiwa kita gitu loh. Sebagai bentuk rasa syukur. Iya Pak, mungkin kita tahan dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara pencerahan Dharma. Nggih Pak, mungkin bisa kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi, atau mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau aku saya ingin bertanya, apa saja bentuk-bentuk yatnya? Apakah hanya Banten seperti ini saja, ataukah ada bentuk yang lain? Dalam kehidupan kita sehari-hari memang saat ini bentuk-bentuk yatnya mungkin dalam bentuk penampilan atau realisasi bentuknya itu terlihat dalam bentuk upakara yatnya, ya, atau upacara-upacara tertentu. Padahal ada bentuk yatnya yang lain yang bisa kita laksanakan. Jenis-jenis yatnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, satu dalam bentuk tadi upakara itu sendiri. Kedua dalam bentuk aktivitas atau perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ilmu pengetahuan. Misalnya guru, dosen. Nah, itu juga mereka melaksanakan yatnya dalam bentuk ilmu pengetahuan itu gitu. Pengendalian diri keempat, itu juga merupakan yatnya. Itu bentuk-bentuk yatnya yang lainnya ya. Sehingga dalam bentuk proses sebuah kegiatan upacara tersebut ada yang kita laksanakan yatnya yang lain yang sifatnya mendukung, seperti potong gigi tadi. Ada pantangan-pantangan tertentu agar tujuannya kalian itu lebih khusyuk, lebih fokus, lebih siap mentalnya. Gitu. Mungkin ibu bilang, besok habis ini jangan dulu minum es ya, ini itu pantangan misalnya kan. Mungkin secara ininya iya, karena ketika potong gigi kita itu dipotong setelah itu ngilu. Padahal mereka nggak tahu sastranya tentang es batu apa ya, kan gitu. Itu satu pengendalian diri. Ya, perbuatan kita setelah melaksanakan yatna atau evaluasi kita terhadap yatnya yang telah kita laksanakan itu apa? Bukan harus jumawa, bukan harus sombong. Sukses dia, hebat mampu melaksanakan, bukan itunya. Kan gitu. Yang keempat dalam bentuk ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan ini bisa kita yatnyakan, ya, mengabdi kepada masyarakat, misalnya menjadi macam Pak Mangku, ya, jadi pinandita mencerahkan umat, terus menjadi guru, menjadi dosen, itu juga yatnya. Nah, kalian membantu orang lain bersedekah atau beryatnya, berdana punya, itu juga yatnya, membantu meringankan beban orang, ya. Jangan lihat siapa dia, jangan lihat agamanya apa. Laksanakan hal tersebut. Karena kita kan karma. Baik kau tanam, kebaikan itu pula yang kau tuai. Kan gitu. Buruk yang kau tanam, pelit yang kau tanam, judes yang kau tanam, itu pun juga kamu akan. Coba bayangin kalau orangnya jutek terus, kan gitu. Orangnya gimana ya, nervous terus. Harus menang sendiri, merasa paling aku gitu. Gimana dengan teman-teman yang begini ini gitu? Gak bisa menerima, ya. Gak bisa menerima keadaannya sendiri. Makanya jadilah dirimu sendiri. Jangan melihat, fashionnya Agnes Mo ini begini, gua mau ikut ah. Itu bukan mau jadi dirimu, kamu mau jadi Agnes Mo gitu misalnya kan. Itu pengendalian diri, ya. Nah, terus dari jenis-jenis yatnya yang bisa rutinitas yang bisa kita laksanakan ada dua. Itu namanya pertama nitya yatnya yang sifatnya sehari-hari. Apa saja nitya yatnya itu Pak? Satu, contohnya meyatnya sisa. Seperti sloka yang kamu bacakan tadi. Ya, sangat berdosa bila mana yatnya itu tidak kita persembahkan atau kita doakan dulu. Artinya ketika kalian mau makan, berdoa dulu, ya. Kedua, persembahkan dulu kepada yang memiliki, yang membantu kehidupan ini. Paling simpel ya manusia itu paling 5. Pertama, di kompor, sumber air. Toh. Kalau di kos gimana Pak? Di rice cooker, ya, di galon, gitu. Itu kan sumber air. Terus
di pisau, di dapur, pokoknya diulekan, di talenan, itu paling dekat di dapur. Kalau kalian ingin menambah di tempat pelinggi-pelinggi yang lain, silakan, tidak ada. Konsekuensinya, intinya wajib kita lakukan niatnya sesuai ini sebagai puja syukur agar apa yang kita perbuat, apa yang kita buat, apa yang kita makan itu satwika sifatnya. Kan gitu. Wah, hajatan gede, beguling papat. Pangenah yang tatapan di jam mamitang nih, udah guling udah dua. Bukan karena mau lihat aengnya, bukan karena mau melihat uahnya. Payasannya payasan agung. Sudah ngantri di bank bayar cicilan, aduh. Makanya sesuaikan. Yarnya ini kan desekalu pada situasi kondisi dan keadaan dan kemampuan. Terus yang kedua, naimitika kayatnya yang sifatnya yang dilaksanakan secara berkala waktu tertentu berdasarkan dauh ayunya. Dauh ayu ini waktunya. Waktu ini bulannya. Ada berdasarkan kalender wuku, ada berdasarkan kalender sasih. Kalau kalender wuku itu 6 bulan. Misalnya odalan di Merajan, di Sanggah itu 6 bulan. Odalan di pura-pura yang sifatnya lebih umum itu misalnya pakai kalender tahunan gitu loh. Tahunan ini ya ngambil sasih. Misalnya sasih Jiyeste, sasih Kedase, sasih Kapat. Begitu itu salah satu kearifan kita dalam bentuk kejeniusan lokal. Leluhur kita dulu tuh bisa menghadirkan kalender Bali ini loh. Sesuai dengan perhitungan astronominya. Tepat. Jadi mau melakukan kegiatan sesuatu apapun dalam bentuk pelaksanaannya itu pasti mencari hari baiknya agar yatnya yang kita laksanakan dapat warunugrahanya, tidak ada halangan dan pantangan tertentu. Proses yatnya dari bawah ke atas itu ada, ya. Dalam bentuk persembahan atau upacara piodalan, persembahyangan purnamutilam itu kan sifatnya berkala. Nah, itu namitika yatnya namanya. Yang sehari-hari tadi yatnya sese dan bujet risandye. Itu sehari-hari. Nah, paling tidak kita melaksanakan persembahyangan itu kan mengelingkan, mengingatkan kepada diri kita. Gitu aja. Mengingatkan kepada diri kita bahwa kita ini sebagai manusia yang beragama, menyadari betul di dirinya ada Brahman atau Sang Yang Kuasa, agar kita selalu dalam perlindungannya. Tidak ada agama apapun itu mengajarkan umatnya yang sifatnya buruk, enggak. Yang penting kita tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Intinya dari yatnya yang tadi itu adalah persembahan yang tulus ikhlas. Kita sudah diberikan tingkatan-tingkatannya, tinggal kalian memilihnya. Tinggal kalian menentukan kapan. Kan gitu. Yang utama adalah koordinasi. Yatnya ini dapat terlaksana dengan baik bila mana ada 3 elemen. 3 elemen pertama sang yajemana yang memiliki hajatan. Yang kedua yang membuat yatnya itu, ya, serati Banten. Ketiga yang menyelesaikan atau yang mendoakan, yang muput, yang antep, itu sulinggih. Nanti ingat pertama yajemana yang punya hajatan, yang menduwe karya. Yang kedua yang membuat karya itu segala bentuk upakaryanya gitu. Yang ketiga yang muput, yang menyelesaikan, yang memimpin upacara tersebut. Namanya Tri Manggalaning Yatnya. Itu harus hadir dalam melaksanakan yatnya itu kan. Begitu. Ada lagi? Lanjut Pak. Tadi kan kita membahas tentang pancayatnya nih Pak ya. Ada yang tadi yang sudah dijelaskan acaranya itu ada yang manusiatnya, ada yang dewayatnya, dan ada juga tadi sedikit yang piteriatnya. Cuma yang ingin Tiang tanyakan, Tiang masih bingung mengenai apa sih bentuk upacara resiatnya nih Pak. Resiatnya itu bagaimana bentuk upacara? Upacara resiatnya ini salah satu bentuknya bisa saja kita memberikan sebuah dana membantu kesejahteraannya, karena para resi ini kan sudah tidak terikat keduniawian. Itu satu. Kedua, doa sebagai ungkapan rasa terima kasih, ya, bentuk-bentuk tersebut. Dalam sebuah pura itu pasti ada pelinggi-pelinggi tertentu. Nah, di Merajan atau di Sanggah
itu kan ada peringgih long telu. Nah, itu salah satu resiatnya, persembahan. Kedua, tadi berdana punio. Ketiga, persembahan dalam bentuk sujud bakti, kita memujanya sebagai rasa terima kasih dengan kehadiran leluhur atau ajaran-ajaran dari resiatnya yang menuntun kita, itu diungkapkan dalam bentuk upacara-upacara tertentu. Ya, salah satunya ya guru bakti. Jangan lupa terhadap guru ya, itu juga resiatnya. Terus upacara-upacara piodalan pasti ada keterkaitan dengan hal tersebut. Ya, dari setiap kegiatan upacara yatnya itu pasti ada keterkaitan dengan leluhur, dengan para maharsi. Ya, maka dalam persembahan panca sembah pun di situ ada. Ya, ada namanya panca sembah yang ketiga, itu salah satunya. Ya, itu rangkuman, ada yang menyentuh tentang resiatnya. Itu paling yang sederhana. Kedua, titrayatra. Ya, titrayatra, mengunjungi tempat-tempat suci, petilasan-petilasan maharsi, untuk mendoakan beliau dan menyucikan diri kita juga. Satu, rasa syukur juga. Artinya elemen yatnya ini tidak terlepas dari hal ketulusan dan keikhlasan, persiapan. Nah, titrayatra. Yang berikutnya sebenarnya banyak, ya, sebenarnya banyak. Misalnya yang paling real kita dapat, misalnya karena besar jasa beliau, kita abdikan menjadi sebuah nama universitas, nama jalan. Nah, itu salah satu, karena besar jasanya kan. Terus seperti kita menghargai seorang pahlawan, seperti itu resiannya. Bagaimana kita mensyukuri bahwa kehadiran resiatnya ini sebuah kegiatan niatnya dapat berjalan dengan baik. Nah, banyak jasa-jasa beliau. Itu keleluhuran paling dekat di Rong Telu itu. Siapa? Terus PAM, ya, kulit kita dari mana, keturunan apa gitu. Itu juga dekat dengan resiatnya. Ya, sekarang apa yang bisa saya lakukan sebagai kaum muda untuk melakukan suatu kegiatan yang namanya resiatnya, Pak? Paling tidak berdana punio untuk kesejahteraan para resiatnya itu. Salah satunya misalnya, kita kan tidak harus dalam bentuk uang saja, tapi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk yatnya bakti lah. Misalnya kalian tuh ngayah di pura, kan, kerja bakti, itu juga bagian menjaganya, melestarikannya gitu loh. Resiatnya juga. Nah, paling dekat yang bisa kalian lakukan adalah bersedekah atau berdana punio pada dalam bentuk yang lainnya adalah apa? Sesari. Sesari itu juga resiatnya. Ketika seorang sulingge atau pemangku itu kan sudah ada banten tertentu, pras pengantep misalnya, itu bagian dari resiatnya. Sayangnya mungkin beda bentuk, beda ini kan, kita sudah dalam bentuk banten pekelem, banten pras daksin, pras pengantepnya itu sudah dalam bentuk wujud upakaranya sebagai persembahan resiatnya di situ. Jadi elemen-elemen yannya itu ada beras jinahnya sudah ada, canang sarinya sudah ada, elemen-elemen daksinanya semua yang ada, hasil bumi sudah ada. Di situ simbol kesejahteraan, kebahagiaan gitu loh. Sudah ada maknanya gitu loh. Terus apa lagi? Ini Pak, mungkin yang bertanya mengenai ini fitrayatnya. Fitrayatnya, ya. Di sini yang pernah mendengar kalimat bahwa apabila kita menikah dan ini menikah dengan kasta yang berbeda ya, atau naik atau turun kasta, katanya pada saat orang tua meninggal, kita tidak boleh memegang jasad si orang tua. Katanya nih Pak ya, katanya bisa menghambat jalannya si roh orang tuanya kita itu, Pak. Bagaimana itu konsepnya itu, Pak? Ya, sekarang harfiahnya begini. Bila mana kita mendoakan orang, apalagi orang tua kita yang meninggal dilarang, dalilnya di mana? Kan gitu.
ini kasta rendah tinggi ini kan karena zaman, gitu. Karena zaman, sehingganya hal-hal yang seperti ini relevansi pada zaman sekarang itu sudah tidak relevan hal tersebut. Makanya Pak Mangku bilang, ketika nanti kalian sudah menikah, bukan berarti kalian pamit dari rumah, tapi memohon restu untuk berkeluarga baru. Begitu loh. Makanya dalam Hindu kita tidak ada kasta-kasta tersebut, karena dalam ajaran Weda, kasta itu hanya sejarah yang membentuknya, bukan tertera dalam kitab suci. Gitu loh. Berarti tetap diperbolehkan Tetap, ya, ya. Pak? Nah, sangat menarik ya. Oke? Oke Pak, mungkin Bapak bisa menarik kesimpulan dari tema kita pada kesempatan kali ini Pak, mengenai makna melaksanakan yatnya. Ya. Makna melaksanakan yatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, satu adalah untuk menyucikan diri kita, kedua menjaga keharmonisan, ketiga mengendalikan diri, keempat sebagai rasa syukur kita terhadap Ide Sang Yang Widiwasa hadir dalam keadaan yang selamat, ya. Jadi hal tersebut dapat kita laksanakan tanpa memandang besar kecilnya. Yang utama yatnya adalah ketulusan hati, keikhlasan dan niat yang baik dan benar, sehingga yatnya ini dapat terlaksana dengan baik, bukan besar kecilnya. Gitu ya. Baik pemirsa, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mendengarkan lantunan sloka dari teman-teman Peradah Gorontalo. Sreyon royo moyo deyo jenuh anu ayo jenuh Porum topung Sorum kormo Kilem porto Jenoni bari semok yoti Persembahan berupa ilmu pengetahuan, wahai Arjuna, lebih mulia daripada persembahan materi. Dalam keseluruhannya, semua kerja ini akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam ilmu pengetahuan, wahai Partha. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah acara pencerahan Dharma kita pada hari ini. Semoga pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nika Dek Suwardani beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi, santi.